Selamat pagi, good morning. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pak Ari. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang penggunaan to be, SMR. To be itu kalau dulu kita sudah membicarakan misalnya SR yang digunakan untuk benda tunggal atau jamak. To be yang akan kita bahas ini adalah yang masuk sebagai verb. Dulu kita sebut termasuk ke dalam auxiliary verb. Ini yang kita bahas sekarang adalah be atau to be satu dalam bentuk present. Misalnya ada beberapa yang bisa kita pakai M, S, R. I, B-nya adalah M. Ian bisa disingkat, diberi tanda apostrof, kemudian M, M. He, she, it, kemudian nama orang, jumlahnya karena satu, tunggal, kita sebut sebagai singular. Kita pakai D-nya is, kalau disingkat sis, diberi apostrof, koma di atas. Kemudian yang ketiga R, ada you, we, they, atau jumlah subjeknya lebih dari satu, ini masuk sebagai plural. You are bisa disingkat your, we are bisa disingkat we're, they are bisa there. Tapi untuk yang nama orang itu kita tulis lengkap, Tono and Johnny are. Kemudian untuk kalimat negatifnya, misalnya untuk yang pertama I'm not, I'm tidak bisa disingkat, harus ditulis semua, I am. Negatifnya ditambahin not di belakang. He, she, it, Tono menggunakan is not, disingkat isn't. Ini untuk yang I dan pakai M, I am. Kemudian yang kedua pakai is. Ini masuk tunggal, jumlah subjeknya hanya satu, singular. Kemudian yang kedua, B-nya yang dipakai adalah R karena subjeknya jumlahnya lebih dari satu. Kalau misalnya khusus you bisa satu, bisa lebih dari satu, tapi menggunakan R, masuk plural. Misalnya kalau you are, Anda satu, tapi menggunakan R. You are bisa kalian menggunakan R. Kalau negatif tinggal menambah not, kalau disingkat R. Misalnya you aren't, we aren't, they aren't, dan seterusnya. Yang berikutnya sama. Untuk lebih jelas, kita bisa lihat beberapa kalimat seperti yang ada di sebelah saya. Misalnya I am a student. Saya adalah seorang siswa. Saya seorang siswa atau murid. I am jumlahnya satu. Menunjukkan bahwa jumlahnya hanya satu, singular. Demikian juga yang kedua. He is very happy. Dia sangat senang. Dia sangat bahagia. He satu orang, diikuti be atau to be-nya adalah is. Kemudian juga yang berikutnya, she is. Nah, she is 12 years old. Dia berusia 12 tahun. Is menunjukkan jumlahnya hanya satu, singular. Kemudian untuk yang nomor 4, it, ini misalnya kaitannya dengan benda atau
dengan waktu. Misalnya kalau kita tanya dalam bahasa Inggris, what time is it? It is. What time is it? It is 10 o'clock. Sekarang pukul 10. Kemudian nama orang, kalau tidak menggunakan she atau he, kita menggunakan nama orang, jumlahnya 1, is. Tono is my friend. Tono adalah teman saya. The next number, 6. You are smart. Anda pintar. For the 6th number, untuk nomor 6, you diikuti be atau be-nya are, bisa jumlah orang yang 1, you Anda, kamu, bisa lebih dari 1, you artinya kalian, diikuti are. Kemudian ke-7, we are at home. Kami atau kita di rumah. We jumlahnya lebih dari 1, masuk plural menggunakan are. Kemudian juga yang nomor 8 dan 9. They are doctors. Karena they menunjukkan lebih dari 1 menggunakan are, di belakangnya ini namanya kata benda jamak, maksudnya plural nouns. Jumlahnya lebih dari 1, tapi ini termasuk yang beraturan, tambah s di belakangnya. Kemudian yang ke-9, nama orang lebih dari 1 menggunakan are. Tono and Johnny. Nah, kalau kita tambahi, mereka juga di rumah. Tono and Johnny are at home. Kalau tidak menggunakan she, he atau they. Tapi kalau kedua orang ini kita ganti dengan kata jadi orang dengan menggunakan they, nah lebih dari 1. Kemudian untuk perubahan interrogatif kalimat pertanyaan kita tinggal menaruh di depan. Kalau negatif tadi kita menambah not di belakangnya be, misalnya be-nya is not menjadi isn't, be-nya to be-nya are not menjadi aren't. Ini untuk negatif. Kalau untuk interrogatif kita balik, be is and are ditaruh di depan kalimat. Soalnya interrogatif dari nomor 2. He is very happy. Is kita taruh di depan. Kemudian diikuti he. Dia sangat bahagia, dia sangat senang. Kalau pertanyaan, apakah dia sangat bahagia, apakah dia sangat senang, is-nya ditaruh di depan. Kemudian yang kedua, yang menggunakan be, are. Misalnya kita ambil yang dari nomor 8. They are doctors. Mereka dokter. Are diikuti subjek, are they. Are they dokter? Apakah mereka dokter? Ini untuk kalimat pertanyaan. Ini mungkin dulu waktu masih belajar bahasa Inggris dasar sudah kita pelajari, tapi hanya untuk belajar lebih lagi supaya bisa memahami lebih baik. Ini tadi saya tulis sebagai be yang dalam bentuk present, masih dalam bentuk sekarang. Nanti kalau untuk berikutnya akan kita pelajari lagi namanya past. Yang be ini juga bisa dimasukkan sebagai irregular verb. Be itu bisa masuk irregular verb. Kalau be yang satu is, nanti untuk pelajaran berikutnya bisa verb kedua was, ketiga him. Demikian juga yang are
Verb satunya are, verb keduanya were, verb ketiganya been, juga sama. Untuk to be, penggunaan to be, the use of to be present, SMR, itu bisa kita pelajari dari beberapa kalimat tadi, dari pola yang saya tulis di sini. Kemudian kalau untuk negatif ini sebenarnya tinggal menambah not di belakangnya be, tapi kalau interrogatif dibalik. Lihat, kalau misalnya ada yang menggantikan nama orang, berapa jumlah yang kita bicarakan. Kalau hanya satu berarti be-nya is, kalau lebih dari satu be-nya are. Misalnya hanya Tono, kalau hanya Tono berarti is. Tono ini bisa diganti he karena laki-laki. Tapi kalau lebih dari satu, nomor 9, Tono and Johnny, karena termasuk plural noun, lebih dari satu, kan kita bisa menggunakan are. Ini bisa kita ganti dengan menggunakan they. Tadi untuk yang kalimat positifnya, negatif tinggal nambahin not, positifnya seperti yang saya contohkan di sini. Untuk interrogatif, pertanyaan be, SMR ditaruh di depan kalimat, kemudian diikuti subjek, diikuti kalimat berikutnya. Kalimat ini bisa beberapa, artinya bisa menggunakan beberapa jenis kata. Misalnya bisa kata sifat, bisa kata benda. Kalau misalnya nomor 1, I'm student, student termasuk noun, kata benda. Happy, adjective, kata sifat. 12 years old ini kaitannya dengan number, angka. Angka itu dimasukkan kata sifat, adjective. Juga terangan waktu, 10 o'clock, adverb. My friend, noun. Smart, adjective. At home, adverb. Adverb of place, keterangan tempat. Doctors, termasuk noun. At home juga sama dengan yang nomor 7 sebagai adverb of place, sebagai keterangan tempat. Saya kira sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan penggunaan be1, the use of be, SMR, itu masih dalam bentuk present. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipelajari dengan baik, bisa dipahami, dan bisa cepat untuk dimengerti. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Thank you for watching. Take care of your health and see you.